Kesehatan Lingkungan. Video by Eni Kurniasari, NPM 1911-0602-99, kelas Biologi E semester 4, dosen pengampu Aryani Dwi Kusumawardani, SPD. Mengapa masyarakat perlu disadarkan akan pentingnya kesehatan lingkungan? Karena agar terciptanya komunitas yang sehat dan bahagia di lingkungan tersebut. Jika mereka mampu menjaga lingkungan dengan baik, penyakit-penyakit yang disebabkan lingkungan yang kotor itu bisa terhindari. Ada beberapa definisi dari kesehatan lingkungan. Yang pertama, menurut WHO, kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Yang kedua, menurut HAKLI, yaitu Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia, mengatakan bahwa kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. Adapun masalah-masalah kesehatan lingkungan di Indonesia antara lain, 1. Air bersih. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Air bersih adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Adapun syarat-syarat kualitas air bersih diantaranya sebagai berikut. 1. Syarat fisik. Air tidak berbau, tidak berasa dan tidak berwarna. 2. Syarat kimia. Kadar besi dalam air maksimum yang diperbolehkan 0,3 mg per liter. Yang ketiga, syarat mikrobiologis. Total coliform maksimal 0/100 ml air. 2. Pembuangan kotoran atau tinja. Metode pembuangan tinja yang baik yaitu dengan jamban, dengan syarat sebagai berikut. 1. Tanah permukaan tidak boleh terjadi kontaminasi. 2. Tidak boleh terjadi kontaminasi pada air tanah yang mungkin memasuki mata air atau sumur. 3. Tidak boleh terkontaminasi air permukaan. 4. Tinja tidak boleh terjangkau oleh lalat dan hewan lain. 5. Tidak boleh terjadi penanganan tinja segar atau bila memang benar-benar diperlukan harus dibatasi seminimal mungkin. 6. Jamban harus bebas dari bau atau kondisi yang tidak sedap dipandang. 7. Metode pembuatan dan pengoperasian harus sederhana dan tidak mahal. 3. Kesehatan permukiman. Kriteria rumah yang sehat sebagai berikut. 1. Memenuhi kebutuhan fisiologis seperti pencahayaan, penghawaan, dan ruang gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan yang mengganggu. 2. Memenuhi kebutuhan psikologis, yaitu privasi yang cukup, komunikasi yang sehat antar anggota keluarga dan penghuni rumah. 3. Memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antar penghuni rumah dengan penyedia air bersih, mengelola tinja dan limbah rumah tangga. 4. Memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan, baik yang ditimbulkan karena keadaan luar maupun dalam rumah. 4. Pembuangan sampah. Teknik pengelolaan sampah yang baik dan benar harus memperhatikan faktor-faktor berikut. 1. Penimbulan sampah. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi sampah adalah jumlah penduduk dan kepadatannya. 2. Penyimpanan sampah. 3. Pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan kembali. 4. Pengangkutan. 5. Pembuangan dengan mengetahui unsur-unsur pengelola sampah. 5. Makanan dan minuman. Sasaran higienis sanitasi makanan dan minuman adalah restoran, rumah makan, jasa boga, dan makanan jajanan.
Persyaratan higienis sanitasi makanan dan minuman. Tempat pengelolaan makanan meliputi persyaratan lokasi dan bangunan, persyaratan fasilitas sanitasi, persyaratan dapur, ruang makan dan gudang makan, persyaratan bahan makanan dan makanan jadi, persyaratan pengelolaan makanan, persyaratan penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi, persyaratan peralatan yang digunakan, dan persyaratan lingkungan.